Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kita di ekspedisi jejak kaki kuli. Ekspedisi kita kali ini kita beranggotakan 4 orang, berangkat dari Cikarang. Saya, Om Aris, Bang Wahyu, dan si Bos. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Gunung yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun luar. Gunung dengan view ikonik Iklan Aqua yang memiliki sunrise camp dengan hamparan savana yang luas di dekat puncaknya, serta jalur pendakiannya yang ramah bagi pendaki pemula tentunya, yaitu Gunung Prau. Gunung Prau dipilih menjadi salah satu tujuan pendakian kita selanjutnya. Ya, karena sebelumnya rencana awal pendakian kita harusnya ke Gunung Slamet. Mengingat kondisi cuaca yang masih belum bersahabat, ditambah adanya kabar salah seorang pendaki yang meninggal dunia di salah satu jalur pendakian Gunung Slamet via Guci. Dan jalur pendakian ke Gunung Slamet akhirnya ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan akhirnya kita mencari alternatif pendakian kita selanjutnya dan terpilihlah ke Gunung Prau. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya. Masuk ke dalam 269. Saldo 286. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 6 jam, kita keluar di Exit Tol Kandeman. Pertama masuk pintu tol Telaga Asih dan keluar di Exit Tol Kandeman memakan biaya tol kurang lebih Rp289.000. Kita rehat sejenak di salah satu SPBU di daerah Batang sambil meluruskan pinggang dan menunggu waktu sholat subuh. Coba kita tanya driver kita. Bang, gimana bang? Pinggang aman bang? Bibirnya kepanasan, kebanyakan rokok sih. Patat pedes. Perjalanan kembali dilanjutkan. Dari exit tol Kandeman kurang lebih sekitar 59 km lagi menuju base camp Gunung Prau via Dieng. Kalau di total waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam lagi. Kendaraan diarahkan memasuki sebuah gang kecil dari pertigaan Jalan Besar Batang, kemudian diarahkan kembali ke Jalan Setapak dan menuju Tanjakan Kerakalan. Nah, ini Tanjakan Kerakalan yang sebelumnya saya lihat di YouTube dalam perjalanan Gunung Prau via Dieng yang paling cepat. Jadi Tanjakan Kerakalan ini adalah jalur alternatif penghubung Batang dengan dataran tinggi Dieng dari arah jalur Pantura. Tanjakan Kerakalan ini juga adalah tanjakan yang dikenal memiliki kecuraman yang menantang adrenalin. Yaps, kenapa tidak? Kendaraan yang melewati jalur ini harus memiliki kondisi mesin yang sehat, gesit, dan prima tentunya. Karena banyak mobil atau motor yang harus turun karena tidak kuat untuk menanjak di Tanjakan Kerakalan ini. Tapi jangan khawatir, di sini ada kru Kerakalan yang menawarkan jasa ojek dan kawal tentunya. Dan alhamdulillahnya mobil yang kami kendarai ini terbilang cukup gesit dan bandel. Wow. View yang disuguhkan melalui jalur ini terbilang tidak membosankan.
dengan deretan gunung dan lembah yang menghampiri di sisi kiri dan kanannya dengan pesona yang sangat cantik, serta kadang diselingi hutan yang lebat dan rimbun sehingga semakin memberikan nuansa keindahan tersendiri. Bang, sini udah titik aman. Jadi ini tinggal itu doang paling ya tanjakannya? Iya, Yang masih jauh pak. Masih jauh. 8 kilo. dia 8 kilo. 8 kilo. Mantep apa enggak kira-kira? Ya, kalau sampai di sini kan udah lebar. Jadi nggak gaya di bawah. Tinggal itu doang kan tanjakan? Ya, dan ini sama yang di depan ada trik cuma pendek. Di situ rata terus turunan langsung. Tapi jalan lebar. Halus. Jalannya udah kayak gini Udah kayak semua. Pak. Enggak, ini lagi lah kemudian gua lagi. Ini dulu. Ada. Pak, makasih ya. Siap. Makasih ya. Ya, nanti di pertigaan depan, kalau pertigaan ini depan lurus. Kalau pertigaan depannya lagi udah masuk aspal, belok kiri itu dia yang 5 menit lagi dari situ. Siap. Ya, makasih ya. Makasih, Mas. Ya, Makasih hati-hati. Mas. Setelah menaklukkan tanjakan Kerakalan, akhirnya kita sampai di area dengan pemandangan yang menakjubkan. Ya, yaitu di Tol Kayangan, Si Gemplong. Berhenti sejenak, dinginkan mesin, nikmati alam. Dengan view yang menyuguhkan hamparan pertanian kentang di lereng perbukitan yang indah berselimut kabut. Setelah cukup beristirahat dan mendinginkan mesin, perjalanan kembali dilanjutkan. Kurang lebih 8 km lagi menurut si Mamang kru Kerakalan yang tadi. Oh ya, meskipun tadi kita tidak meminta untuk dikawal, tapi para kru Kerakalan berinisiatif untuk mengawal. Mungkin ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. So, terima kasih banyak buat para kru Kerakalan, sehat selalu buat semuanya. Dan kata si Mamang untuk tipsnya seikhlasnya. Dan dari pertigaan ini kita ambil kiri, patokannya ada pom mininya. Dan dari sini juga nggak jauh untuk sampai ke base camp.
Sekitar pukul 7 pagi, kita tadi sudah sampai ke base camp Kali Lembu. Ya, sebenarnya rencana awal sih kita mau langsung ke base camp Jalur Dieng. Tapi kelewat, akhirnya kita masuk ke base camp Kali Lembu. Sesuai kesepakatan bersama, ya udahlah nggak apa-apa, toh kita juga baru pertama kali mau naik ke Gunung Prau. Setelah itu kita registrasi di Kali Lembu dengan biaya registrasi Rp25.000 per orang dan parkir mobil Rp20.000, sedangkan kalau motor Rp10.000. Setelah registrasi, kita nyantai-nyantai dulu, ngopi-ngopi dulu, tiduran, dan prepare ulang barang-barang yang akan dibawa. Cek kembali perlengkapan kelompok, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena emang rencana awal kita akan trekking setelah zuhur, mengingat pendakian yang tidak terlalu jauh. Setelah selesai sholat zuhur dan udah siap untuk mulai pendakian, tiba-tiba ada salah satu rombongan bapak-bapak yang turun dari atas tapi lintas jalur ke Dieng. Dan beliau bilang ke saya, "Mas, mau naik ya?" "Ya," saut saya. "Di atas badai mas, treknya juga lumayan terjal kalau dari sini. Saya juga turun lintas jalur ke Dieng," pungkasnya. "Oh, ya makasih Pak atas infonya," jawab saya. Akhirnya saya dan yang lainnya berembuk, mau lanjut Kali Lembu atau alih jalur ke Dieng, sesuai rencana awal kita. Setelah menimbang dari A sampai Z dan kita juga tidak mau mengambil risiko di atas, akhirnya sesuai kesepakatan bersama kita alihkan ke Dieng. Dan setelah kita sampai ke base camp Dieng, kita tanya ke petugas register, apa perlu kita registrasi ulang? Syukurnya petugasnya pas respon, mereka menghubungi petugas register yang ada di Kali Lembu untuk memastikan bahwa kita benar sudah registrasi di sana. Dan alhamdulillah, kita tidak perlu registrasi ulang lagi dan siap untuk memulai pendakian. Terima kasih buat para petugas base camp Kali Lembu maupun base camp Dieng. Sehat-sehat selalu. Setelah berdoa bersama, akhirnya kita memulai pendakian. Dengan mengawali langkah membaca basmalah, semoga apa yang kita lakukan senantiasa menjadi amal ibadah. Semoga pendakian kali ini, saya dan teman-teman diberi kekuatan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta keselamatan. Amin. Jangan terlalu memaksakan, dan ingat, keluarga tercinta senantiasa menunggu kita di rumah. Jalur pendakian Gunung Prau via Dieng terkenal cukup landai dan dapat dilalui oleh para pendaki pemula. Namun, kita harus tetap menyiapkan fisik dan mental secara matang. Bukan begitu, Bang? Ayo Bang, jalan lagi Bang. Titik awal dari base camp, kita melalui jalan setapak dengan melewati area perkebunan milik warga yang menghampar di sisi kiri dan kanan. Jalur trekkingnya terus menanjak, tapi tidak begitu ekstrim. Namun sudah terdengar suara haheho dari yang jalan paling depan. Terbang. Terlihat dari kejauhan, nampak cuaca sudah mulai mendung. Semoga saja jangan dulu turun hujan. Harus cepat bergegas nih. Yuh, bisa yuh. Jatuh. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 1. Pos 1 berapa menit, Kar? 5 menit bro, 5 menit. Dari pos registrasi ke pos 1 memakan waktu 5 menit karena tim kita nih strong luar biasa nih. Naik ke puncak perahu. Landai Bang? Landai sekali. Nyampe pos 1 Gunung Prau. Ternyata tadi teman-teman di prank. Selamat anak kena prank teman-teman. Estimasi dari pos registrasi ke pos 1 itu kurang lebih 20 menit dengan jalan santai. Santai banget. Santai banget. Setelah dirasa cukup beristirahat, akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan. Periksa kembali barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo, mari. Lebih menantang ini jalan. Oke teman-teman, setelah tadi istirahat di pos 1 kurang lebih 20 menit nyantai-nyantai, kita makan cemilan, minum. Dan sekarang 13.50 kita lanjut menuju pos 2. Yuk, semangat yuk. Ditubruk. Dari pos 1 menuju pos 2, kita sudah mulai memasuki hutan. Vegetasi sudah mulai tertutup. Kontur tanah bebatuan serta diselingi akar
dan sedikit licin karena terkena air hujan. Tetap perhatikan pijakan, jangan sampai tergelincir, apalagi jatuh. Bukan sakitnya sih, tapi malu kalau jatuh. Pasti dicengin seminggu. Bang, kuat penyemangat bang. Oke. Dari dulu beginilah cinta, Cakep, ceritanya tiada pernah akhir. cakep. Gunung Prau adalah salah satu gunung di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, Indonesia. Memiliki ketinggian 2.590 meter di atas permukaan laut, yang mana keberadaannya juga merupakan tapal batas antara 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Setidaknya ada 6 jalur umum yang digunakan untuk mendaki Gunung Prau, salah satunya yang kita lalui sekarang, yaitu Via Dieng. Dan jalur lainnya salah satunya Kali Lembu, Dwirawati, Camporejo, Wates, dan lain-lain. Asal-usul Gunung Prau sendiri menurut versi pertama yang saya baca menyebutkan bahwa nama gunung ini diambil dari bentuknya yang menyerupai perahu. Sekilas mirip Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat. Itu di depan udah pos 3. Parah. Jadi teman-teman dari pos 1 ke pos 2 trekkingnya ada mulai menanjak, kontur tanah bebatuan. Jadi kalau lagi musim hujan tetap hati-hati, karena kalau misalkan tanah kena air campur batu, salah pijakan bisa terpleset. Nah ini mah bahaya turunnya, gede maksudnya ini. Ini turunnya Tapi konturnya gimana? Kayak di gede. Lebih enak ke sana. Batu padat ya? Sejarahnya sejarah Prau gimana sejarah? hanya agus. Di pertengahan menuju pos 2, hujan sudah mulai turun dan kabut sudah mulai naik. Jas ponco pun kita siapkan. Sambil berbincang apakah kita akan melanjutkan naik atau masih tetap stay dulu, tergantung teman-teman yang lain. Toh gunung dikejar pun gak akan kemana, keselamatan anggota tetap yang utama. Bukan begitu bang? Oke, jadi gimana? Enaknya gimana nih? Oh, stay dulu berarti ya? Oke, berapa menit? 5 menit. Oke, siap. Noted. Setelah bermusyawarah bersama, akhirnya kita memutuskan untuk tetap stay dulu di sini. Ya, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan naik, akhirnya kita membuat tenda darurat atau bipak sementara. Sekedar untuk menghangatkan tubuh, ya, membuat kopi, makanlah, yang penting kita isi perut terlebih dahulu. Ya bang, isi perut bang. Iya, lapar. Ya, dalam kondisi hujan seperti ini, perut jangan sampai kosong. Ya, kalau misalnya kosong, kondisi tubuh kita pasti drop. Makanya sebisa mungkin ya ngemil. Kalau enggak ya makan lah. Kayak gini nih, Indomie diremukin.
dimakan sama energen, ngopi. Yang penting jangan sampai kosong. Maka Setelah hujan agak reda, kita melanjutkan kembali pendakian. Kita tadi sudah sampai di pos 2, cuma berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat asar darurat. Setelah itu, kita melanjutkan kembali pendakian. Kurang lebih perjalanan dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Plus berhenti agak lama untuk menunggu hujan reda di antara pos 1 ke pos 2. Kalau pendakian normal sih paling cuma memakan waktu setengah jam. Sekarang pukul 16.05 kita melanjutkan kembali pendakian ke pos 3. Perjalanan menuju pos 3 kabut sudah mulai naik. Jarak pandang pun sudah mulai terbatas. Ditambah suhu sudah mulai turun. Suhu tubuh kita yang biasanya melawan panas di lingkungan kota industri, di sini dihajar habis-habisan dengan dinginnya suhu di dalam hutan sore ini. Suhu tubuh kita harus cepat beradaptasi. Ya, namanya dataran tinggi sudah otomatis pasti dingin. Tergantung dari kitanya yang harus benar-benar mempersiapkan fisik dan mental secara matang, termasuk peralatan dan perlengkapan pendakian yang mendukung. Kita terus berjalan naik, melangkah dan terus melangkah hingga akhirnya kita sampai di kawasan hutan pinus yang sangat lebat, yang diselimuti kabut di setiap penjuru sudutnya, nuansa tengah hutan yang sangat nyata. Belum jauh melangkah kita dipertemukan dengan akar cinta. Entah apa filosofinya, yang jelas saya lihat akar-akarnya begitu banyak dan kuat. Mungkin menandakan cinta sejati berawal dari akar dan fondasi cinta yang kuat, hingga menumbuhkan sebuah pohon yang kokoh meskipun terkena badai dia tetap berdiri. Entahlah. Kemudian kita mendapati persimpangan jalan yang mengarah ke puncak, dengan salah satu jalan yang merupakan jalur lama yang sudah tidak dilalui oleh para pendaki, alias ditutup. Sesekali kita bercanda untuk mengalihkan rasa capek yang sudah mulai terasa, hanya untuk mengatur napas dan kembali melanjutkan perjalanan. Dengan langkah yang sedikit gontai, kita mulai berjalan melipir sebuah jurang yang sangat dalam yang terbentang di sebelah kanan. Harus tetap fokus dan berhati-hati dan tetap perhatikan pijakan agar kita senantiasa selamat. Oke teman-teman, dari pos 3 menuju dari pos 2 menuju pos 3 ini kontur tanah udah mulai landai. Dan teman-teman kita juga luar biasa nih perjuangannya. Quotes hari ini bang, Jejak manusia. nah ini nih, ini salah satu yang tidak boleh tidur ya teman-teman. Kalau naik gunung itu sampahnya tetap harus dibawa turun kembali sini. Nah. Oke, Biasa pencitraan. Semakin terus berjalan dengan trek yang kembali menanjak, kondisi jalur sudah mulai kacau. Ya, sangat-sangat kacau. Jalur tanah yang sudah berlumpur dikarenakan hujan yang cukup lebat sore ini. Langkah kaki harus lebih ekstra hati-hati. Salah pijakan auto kepleset. Udara yang semakin dingin dan suhu yang sudah semakin menurun membuat tangan dan kaki saya terasa kebas. Ditambah pijakan kaki saya yang sedikit sakit. Semoga bukan ankle saya yang kumat. Setelah melewati trek berlumpur, kita mendapati pertemuan jalur, yang kiri dari Kali Lembu dan yang kanan dari arah Dieng, dan keduanya sama-sama menuju ke arah puncak. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, akhirnya kita sampai di pos 3 sekitar pukul 16.50. Kembali mengatur napas dan rehat sejenak, dan mencari tempat landai untuk sekedar meregangkan badan yang mulai terasa pegal. Kal, kenapa sih napas kita itu pengap banget? Oh, jadi gini. Kenapa? Kenapa sih ini susah banget dibukanya nih, sialan nih. Coba gimana bang? Dulu sebentar, gue buka dulu nih. Oh, jadi gini. Jadi pada saat kita naik gunung, karena vegetasi kita tertutup, jadi kita berebutan sama tumbuhan, oksigennya, jadi terasa pengap, ngos-ngosan. Mau tahu tipsnya? Apa tuh kak? Jangan naik gunung, di rumah aja. Aduh. Tidur. Main naik gunung.